Jadi alhamdulillah, sebenarnya kami ini rindu dengan Habib Abdurrahman, ingin nyambang ke sana, belum tepat waktunya karena mungkin kesibukan beliau juga, mau ngundang juga, kadangkala kami merasa kurang pantas. Jadi alhamdulillah, masya Allah, beberapa hari yang lalu itu Ustadz Munir menyampaikan di musyawarah kami waktu musyawarah harian, beliau Habib Abdurrahman dengan Ustadz Minan ya, ingin silaturahmi atau ingin mendatangi datang ke pesantren Akeh Bocah ini. Maka masya Allah, ini antara senang dan bahasa Jawa ndredeg, khawatir nanti ini nggak bisa memberikan pelayanan ataupun penyambutan yang layak begitu. Dan akhirnya memang benar, karena tadi kedatangannya pun masya Allah, jadi tamunya lebih duluan datang daripada tuan rumahnya. Ini masya Allah, ini sangat sedih nih buat kami ini. Tapi alhamdulillah pada malam hari ini masya Allah, apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah, beliau datang ke sini, ini satu karunia dan juga penghargaan buat kami. Dan juga saya mengingatkan kepada teman-teman santri semuanya, ini anugerah Allah kasih kesempatan kepada kita untuk apa? Untuk mendapatkan masya Allah pahala besar, free, tanpa susah payah kita diberikan kesempatan untuk apa? Untuk mendapatkan pahala besar. Baginda Rasulullah SAW beliau bersabda, man nadhara ila wajhil alimi nadratan fafariha biha khalaqallahu min tilkan nadrah malakan yastaghfiru lahu ila yaumil qiyamah. Barang siapa yang dia memandang wajah ahli ilmu, wajah seorang ulama dengan sekali pandang dan dia merasa senang, bahagia, gembira, maka Allah Subhanahu wa taala sebab pandangan itu menciptakan seorang malaikat yang mana malaikat ini memohonkan ampun untuknya sampai hari kiamat. Jadi ini masya Allah, umur kita ini nggak tahu berapa lama lagi. Umur manusia tidak ada yang tahu, tapi janji Nabi, barang siapa melihat wajah orang soleh, wajah ahli ilmu, wajah seorang ulama, maka sebab pandangan itu Allah ciptakan seorang malaikat yang mana malaikat ini memohonkan ampun untuknya sampai hari kiamat. Maka teman-teman santri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insya Allah malam hari ini kita setelah ini kita akan mendengarkan mauidhah hasanah mengenai pentingnya Maulid Nabi ini. Dan juga nanti setelah itu, setelah Habib Abdurrahman, kami minta juga waktunya sedikit untuk Ustadz Minan untuk memberikan nasihat-nasihat untuk santri-santri kami, biar bagaimana tetap semangat, atau rahasia-rahasia apa biar menjadi santri yakin sukses itu bagaimana. Maka untuk itu santri-santri semuanya, baik santri putra maupun santri putri, jangan lewatkan kesempatan ini. Nanti kalau mendengarkan nasihat-nasihat, jangan sampai ada yang bercerita atau tidak fokus atau malah ada yang tidur. Nah, ini jangan sampai, ini kerugian besar. Maka bagaimana fokus, tawajuh, pandang orang-orang soleh yang ada di depan kita ini, ahli-ahli ilmu, sehingga apa? Sehingga harapannya kita mendapatkan fadilah, keutamaan yang telah dijanjikan oleh baginda Rasulullah SAW. Mungkin sedikit itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan insya Allah nanti setelah Ustadz Minan menyampaikan nasihat-nasihatnya, langsung ditutup dengan doa. Dan setelah itu nanti insya Allah akan ada hikmat, mungkin untuk santri-santri putra
Ada hikmat nanti yang akan dibagikan oleh tim hikmat. Untuk santri putri nanti hikmatnya boleh di asramanya. Nah, jadi jangan apa namanya. Dan juga untuk undangan insya Allah nanti ya ala kadarnya hikmat insya Allah ada. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu hamdan yaliqu bi jalalihi wa nasta'inuhu isti'anatan taliqu bi kamalihi wa nastahdihi hidayata man aqarra bi 'azamatihi wa jalalihi. Thumma nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammadin wa alihi. Amma ba'du. Al-Mukarram yang saya muliakan, Al-Ustaz Khairuddin Mata'anallahu ta'ala bituli hayatihi asyarifah, dan seluruh para asatiz di Pondok Pesantren Aki Bocah beserta seluruh hadirin hadirat, dan juga tamu kita Ustaz Minanur Rahman Mata'anallahu ta'ala bituli hayatihi asyarifah, wal Habib Ali Albar, wa para habaib hadirin hadirat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hakikatan bisarahah, kami yang dapat kemuliaan bisa hadir di tempat mulia ini, bisa silaturahmi, karena juga cukup lama, ya kurang lebih mungkin 2 tahunan saya terakhir kali di tempat ini. Jadi saya yang terima kasih banyak bisa diterima untuk bisa hadir di tempat mulia ini. Kemudian ada tahakkuk laisa talattuf, untuk disebut sebagai alim itu masih jauh. Ya ma ziltu taliban insyaallah. Mungkin tulaibul ilm, tapi husnuzon para hadirin itu yang menyebut gelar alim terlalu berat bagi kami, apalagi menyebut diri kami sebagai cucu Rasul SAW, masih terlalu jauh. Ini bukan basa-basi, tapi memang tahakkuk, sesuatu yang hak. Nah, sehingga mudah-mudahan kami selalu meminta doa para asatidz untuk agar kami bisa istiqomah, bisa menata hati, memperbaiki akhlak kami yang mungkin banyak kekurangan di sana dan di sini. Tapi alhamdulillah, satu kehormatan bisa hadir di Pondok Pesantren Al-Fatah Aki Bocah dan bisa bermuajah dengan para asatidz di sini. Alhamdulillah. Sebenarnya ini lanjutan pembahasan, saya gak ceramah, ini nukil kitab Al-Imam Al-Iraqi Alfiyah As-Sirah Nabawiyah. Jadi Sirah Nabawiyah yang dinazomkan, dan kebanyakan para ulama menyebutkan kitab Sirah Nabawiyah yang dinazomkan itu pertama kali ditulis oleh Al-Imam Zainuddin Abu Fadil Al-Iraqi. Beliau salah satu guru daripada Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani, sebagaimana yang disampaikan oleh Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani, ya, yang masyhur sebagai pensyarah kitab Sahihul Bukhari Fathul Bari. Beliau mengatakan walazamtu syekhana Abu Fadil Al-Iraqi 10 sinin. Saya melazimi Al-Imam Al-Iraqi kurang lebih selama 10 tahun. Nah, di sini sudah sampai ke bab As-Sabiqun Al-Awwalun, orang-orang terdahulu yang memeluk agama Islam.
Disebutkan nama-namanya di sini, ada Nu'aim, ada Khatib, ada Ibnu Amri, ada As-Sa'ib, ada Ibnu Usman, ada Ibnu Usman bin Mas'ud, abuhu Ma'mutallib ibnu Azhar, wa zawzuhu Ramlah ma'a Umainah, di sini disebut bintu Khalaf, Khalid Garinah, madha ismuhu Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir yang ma'ruf. Ada Qil, ya, Qil marga yang udah langka tapi ada di Ternate. Ammari, ini mufti Sultanan Ternate, Habib Abu Bakar bin Hasan Al-Zabidi, itu menyatakan bahwa Ammari ini turunan sahabat Ammar bin Yasir, maka disebut dengan Ammari, nisbah kepada nama sahabat tersebut. Dan marga ini langka, hanya ada di Ternate kalau di Indonesia. Ammari. Dan ibunda beliau adalah orang pertama yang syahid di jalan Allah, Sumayyah. Kemudian ada Ibnu Fuhairah, ada Amir, Abu Huzaifah, Suhaib, Jundab, bahwa Abu Dzar, ya. Jundab itu adalah nama daripada Abu Dzar Al-Ghifari, Ghafarallahu Ghifar. Kemudian ada beberapa sahabat lain, Rabi', wa qala inni rabi'u li arba'ah. Kata Abu Dzar Al-Ghifari, saya orang yang memeluk agama Islam yang keempat, kata beliau. Kemudian ada Unais dan ibu keduanya, kata Ibnu Abdullah wa huwa Waqid, kata Iyas, Aqil, Khalid, Amir. Semua itu adalah anak daripada Bukair. Wa Ibnu Abi Waqqas ismuhu Umair, kadzaka bintu Asad Fatimah. Sayyidah Fatimah bintu Asad adalah istri daripada Sayyiduna Abu Thalib, ibu daripada Al-Imam Ali, wa Imam Ja'far, wa Imam Aqil, wa Ummu Hani. Wa kadza bintu Amir, Duba'ah, Amrun, Abu Najih, fihim ma'adud Utbah. Ada yang bernama Utbah, ada yang bernama Abdullah, Najlah, Mas'ud. Dan yang orang yang memeluk agama Islam yang keenam dari kalangan sahabat, yaitu bernama Sayyiduna Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah. Di sini dilanjutkan sababu Islami Ibni Mas'ud, kronologis keislaman daripada Ibni Mas'ud yang kita kenal dengan nama Sayyiduna Abdullah Ibnu Mas'ud. Ja'alahu an-nabiyyu wa huwa yar'a Gunaimah yusiruha fil mar'a. Nabi mendatanginya dan ia sedang mengembalakan kambing. Dia biarkan kambing itu mengembala di ladang atau tempat pengembalaan. Kemudian Nabi SAW datang waktu itu bersama Sayyidina Abu Bakar Siddiq, sebagaimana yang diceritakan oleh para ahli sirah. Kemudian Nabi mengatakan, apakah kamu punya susu untuk kami minum? Dia mengatakan, na'am, lakinnani mu'taman. Ada, ya, susu, tapi saya hanya ditugaskan untuk menjaga kambing, jadi bukan miliknya. Ini sebelum Islam. Jadi Sayyidina Abdullah bin Mas'ud sudah mengenal yang namanya amanah, sudah mengenal yang namanya haknya orang lain. Jadi ini sebelum beliau memeluk agama Islam. Beliau katakan, ini kambing bukan milik saya hanya ditugaskan untuk menjaga. Makanya selalu saya katakan bahwa orang-orang yang menerima dakwah Islam, mereka sebelumnya sudah memiliki sifat-sifat mulia, sehingga ketika Islam hadir, tanpa berpikir
mereka menerima. Sebab itulah di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam kitab Syu'abul Iman, wa juga Al-Imam Ahmad di dalam Musnad, innama bu'ithu li utammima makarimal akhlaq. Innama adatul hasan, saya hanya diutus, substansi ajaran saya yaitu menyempurnakan kemuliaan akhlak. Nabi menyatakan menyempurnakan, artinya akhlaknya sudah ada. Akhlaknya sudah ada. Akhlak mulia itu sudah dimiliki oleh para sahabat. Kemudian hadirnya Nabi adalah menyempurnakan. Sebagaimana tadi disebutkan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, itu beliau sudah mengenal yang namanya amanah walaupun belum Islam. Nah, maka Rasulullah SAW beliau mengatakan, kalau begitu ada gak kambing betina yang masih kecil? Kata Ibnu Mas'ud, Sayyidina Ibnu Mas'ud mengatakan ada. Ya, kambing betina yang masih kecil gak bisa mengeluarkan susu. Tapi disinilah mukjizatnya Rasul SAW. Ternyata Nabi mengusap, kemudian berkucur air susu dengan derasnya. Kemudian diperintahkan si Abu Bakar meminum. Setelah itu Nabi meminumnya, dan setelah itu Nabi mengatakan dengan kalimat di sini, uklus, faqalas. Ya, menyusutlah puting daripada kambing itu. Menyusut ya. Ini masuk kepada mukjizat Rasulullah SAW. Jadi kambing yang dimiliki oleh Abdullah bin Mas'ud kambing betina yang kecil. Makanya Nabi meminta izin. Lihat, ini Rasulullah mendidik kita untuk hati-hati atau memiliki sifat warok. Jangan main ambil sembarangan. Kalau sesuatu itu sudah diizinkan oleh pemiliknya, baru kita bisa minum. Kita bisa pakai. Maka saat itulah kata Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, saya bertanya kepada Nabi. Ketika Nabi mengusap itu kambing, ada melafadzkan beberapa doa. Kemudian ditanya oleh beliau, apa yang dibaca? Riwayat, Nabi hanya membaca Bismillah dengan menyebut nama Allah. Riwayat Bismillahirrahmanirrahim. Akhirnya dari situlah beliau menyatakan keislamannya di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan beliau bangga ya, termasuk as-sabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansar, yaitu orang keenam yang memeluk agama Islam. Orang keenam yang memeluk agama Islam. Dan istimewanya di sini dikatakan fa'allimni la'alli a'lamu qala lahu Gulaimun mu'allam. Kemudian Sayyidina Abdullah bin Mas'ud mengatakan, wahai Rasul, ajarkan pada saya ilmu, ajarkanlah pada saya ilmu. Ya, Nabi itu sebenarnya tanpa mengajarkan bisa transfer ilmu kayak pulsa. Makanya Nabi hanya mengatakan apa? Anta fatan mu'allam. Kamu nanti menjadi orang yang terdidik dengan ilmu. Tapi kan ada namanya hukum sabab musabab. Ilmu itu secara hukum harus dicari. Hanya dalam hadis thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu hukumnya wajib bagi setiap musliman. Salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu bihi tariqa ilal jannah. Ya, makanya ulama-ulama sufi mengatakan bahwa ada beberapa aulia yang mereka diberikan ilmu ladun tanpa belajar, tapi Allah berikan, tapi jumlahnya sedikit, jarang. Seperti ada satu tokoh di Maghrib, Said Abdul Aziz Dabbagh, itu gak bisa baca, tidak bisa tulis, tapi alim, diberikan ilmu laduni. Bahkan semua syarah beliau itu dikumpulkan oleh seorang ulama yang kelak menjadi murid, namanya Al-Imam Ibnu Mubarak. Bukan Al-Imam Abdullah Ibnu Mubarak, ini yang berbeda. Itu kelahiran tahun 118, wafat 181 Hijriah.
Kalau ini nggak terlalu lama dengan masa kita. Nah itu tidak bisa baca tulis, akan tetapi diberikan ilmu laduni. Dan ketika ditanya tentang masalah-masalah ilmu, beliau bisa menjawab, dan itu diverifikasi di dalam kitab-kitab para ulama itu tepat. Nah ini ilmu laduni. Tapi dikatakan bahwa dalam kitab Ibris, kumpulan syarah beliau, bahwa penuntut ilmu yang dia susah payah mencari ilmu, dia berkorban waktunya, hartanya, tenaganya, pahalanya lebih besar daripada orang yang mendapatkan ilmu lewat apa? Lewat ilmu laduni. Kenapa? Karena orang yang mendapatkan ilmu laduni tidak menjalani proses susah payah, mujahadah. Nah, sehingga penuntut ilmu yang meraih ilmu dengan susah payah dapat pahala lebih besar, karena di situ ada susah payahnya, ada pengorbanannya, ada kesungguhannya. Itu. Makanya Nabi mengatakan di situ dalam hadis, man salaka tariqah, siapa yang menempuh satu tarekat jalan menuntut ilmu, itu mereka dimudahkan jalannya menuju surga. Alladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Jadi yang sungguh-sungguh yang diberikan pahala yang besar. Baik. Nah, Sayyidina Abdullah bin Mas'ud juga ini punya keistimewaan, yaitu Nabi merekomendasikan untuk mengambil ilmu Al-Quran qiraatan wa tafsir, baik secara qiraah maupun tafsirnya. Beliau termasuk ahlul Quran, ahlullah wa khosatuh. Bahkan Nabi SAW bersabda, man arada an yaqra al-Quran ghadda kama unzil falyaqra ala qiraati ibni ummi Abdillah. Siapa yang ingin membaca Al-Quran ghadda, ditafsirkan oleh atau dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Athir dalam kitab Gharibul Hadis, maknanya adalah tari'ah ghadda, bacaan yang masih original, masih asli. Ikutlah cara bacanya Abdullah bin Mas'ud, kata Rasulullah SAW. Bahkan di dalam riwayat yang lain Nabi memerintahkan Sayyiduna Abdullah bin Mas'ud membacakan Al-Quran di hadapan Rasulullah SAW. Sehingga Nabi ketika mendengar bacaannya beliau itu berkucur air mata. Ini luar biasa sahabat Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Juga diberikan julukan sebagai sahibu na'alai An-Nabi sallallahu alaihi wasallam wal wisadah, ya sahibul wisadah wa sahibun na'alai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau diberikan julukan orang yang selalu membawa sandalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang biasa mempersiapkan sandalnya Nabi, atau ketika Nabi pergi kemana itu dibawa sandalnya, diangkat, diatur dengan rapi, itu tugasnya Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Juga wisadah, sering membawa bantalnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, secara fisik beliau itu disebutkan dalam riwayat orangnya, mohon maaf, kecil, kurus. Ya, orang pendek, kecil, secara fisik kurus ya. Ulama-ulama sufi itu ketika mensifati seseorang itu mereka takut. Makanya mereka gak terlalu mendalami ilmu jarh wa ta'dil dalam ilmu hadis yang menerangkan rawi secara terperinci. Ya, bahkan disebut ini matanya buta sebelah, hidungnya pesek, disebut dalam ilmu jarh wa ta'dil. Tapi orang-orang sufi ya mereka gak terlalu mendalami ilmu karena takut lisan itu terkotori. Padahal ini kan dihalalkan dalam rangka menjaga keaslian daripada hadis Nabi Muhammad SAW. Kayak muridnya Sayyidina Abu Hurairah, Al-A'raj, si pincang. Ya. Tapi para ulama hadis mengatakan mereka sudah minta ridho dulu. Bolehkah kami tulis? Karena namanya Abdurrahman itu banyak. Kami sebutkan secara fisik, dihalalkan baru ditulis Al-A'raj. Kalau tidak dihalalkan jadinya gibah, jadinya menghina orang. Nah, itu yang dijaga oleh para ulama. Nah, para asfiya mereka tidak terlalu mendalami ilmu itu karena
Ya, para sufi selalu menjaga lisannya, menjaga hatinya dan seterusnya. Tapi para ulama ahli hadis menyebutkan gitu. Ya, mereka mengamalkan ayat Al-Quran di dalam surat Al-Hujurat. In ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu wa fi qira'ah ukhra fatathabbatu. Kalau datang orang fasik membawa berita, maka harus verifikasi, teliti secara terperinci siapa yang membawa itu. Nah, itulah dirinci. Oh, yang bawa ini si fulan, fisiknya seperti ini dan seterusnya. Nah, Ibnu Mas'ud, Sayyiduna Ibnu Mas'ud secara fisik kecil, kurus. Satu ketika naik pohon kurma, kemudian angin meniup, tersingkap betis beliau. Para sahabat waktu itu bersama Nabi SAW menyaksikan betisnya kecil, sehingga mereka sebagiannya tertawa. Kemudian Rasulullah SAW menyatakan kepada para sahabat yang hadir, "Walladzi nafsi biyadihi," demi zat yang jiwaku dalam kekuasaannya, lasaquhu, ya, betisnya Ibnu Mas'ud indallah yaumal qiyamah athqal wa fi riwayah akbar min jabal Uhud. Demi zat yang jiwaku dalam kekuasaannya, sungguh betisnya Ibnu Mas'ud di sisi Allah di hari kiamat lebih besar dan lebih berat daripada gunung Uhud, kata Rasulullah. Di sini maksudnya Nabi membesarkan ini sahabat. Secara fisik kecil tapi amalnya besar. Kemuliaannya luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan dikatakan ahli neraka itu juga Allah Ta'ala jadikan fisiknya besar. Ya. Dalam hadis dikatakan, nah, hadis Rasulullah SAW bahwa dirs, ya, ahli Uhud, ya, dirs ahli nar kajabalil Uhud wa qilabu jildihi masiratu salasati layalin, atau kama qala Nabi SAW. Kata Nabi, gigi geraham, ya, penghuni neraka itu besarnya seperti gunung Uhud, dan tebal kulitnya perjalanan 3 malam jadi raksasa agar lebih merasakan yang namanya azab. Nah, syiddatul azab. Kemudian Sayyidina Abdullah bin Mas'ud punya amalan, ya, amalan yang mungkin bisa kita amalkan. Ketika Sayyidina Utsman mendatangi beliau menjelang wafat, bagaimana nih keadaan anak-anakmu? Nanti saya yang nafkahi, kata Sayyidina Utsman. Banyak anakmu yang perempuan, yang laki-laki, secara finansial mereka bukan orang yang kaya raya. Waktu itu Sayyidina Utsman menawarkan kepada Sayyidina Abdullah bin Mas'ud menjelang wafat, bagaimana kalau nanti saya yang jamin nafkah mereka? Kata beliau, jangan, nggak usah. Saya sudah ajarkan anak saya satu amalan yang dengan amalan tersebut tidak butuh lagi harta siapapun. Allah akan membuat mereka kaya dan cukup hidupnya. Kata Sayyidina Utsman bin Affan, amalan apa itu? Yaitu setiap malam membaca surat Al-Waqiah. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qara'a surat Al-Waqi'ah kulla lailah lam tusibhu faqah abadah. Siapa yang membaca surat Al-Waqi'ah setiap malam, maka kefakiran dan kesusahan tidak akan menimpanya selama-lamanya. Nah, ini sekilas daripada biografi sahabat yang bernama Sayyiduna Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Kalau kita ingin mendalami lagi biografi para sahabat, para ulama sudah menulis dalam kitab-kitab mereka. Yang terkenal diantaranya adalah Al-Isabah fi Tamyiz Sahabah, ditulis oleh Al-Imam Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani. Ya, kurang lebih ada 9 jilid. Kemudian ada juga yang bagus itu Ibnu Athir. Itu juga kitab Usulul Ghabah fi Ma'rifati Sahabah. Hilyatul Awliya wa Tabaqatul Asfiya, walaupun membahas para sufi tapi menjelaskan sahabat dari versi, substansi dan dimensi para sufi. Kemudian ada Al-Isti'ab lil Imam Abdul Bar Al-Maliki,
Dan juga ada kitab karangan Syekh Muhammad Yusuf Al-Kandahlawi, ya, masyhur Hayatus Sahabah. Nah, ini beberapa referensi untuk kita mengkaji, mendalami biografi sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita yang berlabelkan ahli sunnah wal jamaah, kita diajarkan untuk mencintai sahabat Nabi dan juga mencintai ahli bait Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Hafiz Ibnu Katsir yang lahir tahun 701 Hijriah, wafat 774 Hijriah, di dalam kitab beliau tafsir Al-Qur'an Al-Azim, Al-Islam asasani hubbu ahli baitihi, hubbu ahli baitin Nabi wa hubbu sahabah, atau kama qala. Islam memiliki dua asas, dua fondasi yang gak bisa dipisahkan, yaitu cinta kepada keluarga Nabi SAW dan cinta kepada sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Cinta kepada Rasul harus dibuktikan dengan cinta kepada orang terdekatnya yang ikut berjuang, ya para sahabat. Begitu juga cinta kepada Rasul, maka kita harus buktikan juga dengan cinta kepada keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terakhir saya tutup, Imam Ali bin Abi Thalib termasuk dengan Sayyidina Abdullah bin Mas'ud yang mereka sudah dari usia sangat muda sudah menerima Islam. Sayyidina Ali juga masih belum mencapai usia balik, tapi sudah memeluk agama Islam. Bahkan Syekh Mutawalli Sya'rawi itu menyebutkan bahwa satu-satunya orang yang disterilkan oleh Allah mendapatkan ilmu Nabi Muhammad SAW. Kalau yang lain kan sudah usia, jadi ada pengetahuan dari luar. Tapi Imam Ali ini dari sejak sebelum balik sudah diangkat oleh Nabi menjadi muridnya, tinggal bersama Nabi, mendapatkan ilmu dari Nabi SAW dari usia sebelum balik. Makanya Sayyidina Ali menyatakan dalam syairnya itu, beliau mengatakan, Muhammadun akhi wa sihri wa Hamzah sayyidi syuhada'i ammi wa Ja'farul ladhi yudhi wa yumsi yatirum ma'al malaikati ibna ummi wa bintu Muhammadin sakni wa ursi manutun lahmuha bidami wa lahmi sabaqtukum ilal islami turra gulaman ma balagtu awanahim. Saya telah masuk agama Islam terlebih dahulu dan usia saya waktu itu belum mencapai usia dewasa, usia balik. Yang mudah-mudahan kita diberikan istiqomah fi ta'ah wal ibadah di bulan Maulid, menambah kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan insyaallah bisa bersama beliau. Ya, almar'u ma'a man ahabba, ya, seseorang dikumpulkan dengan orang yang ia cinta. Man ahabba syai'an aktsara min dzikri. Siapa yang mencintai sesuatu, dia memperbanyak menyebutkan sesuatu tersebut. Insyaallah kita semua diberikan rizki oleh Allah mahabbah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan bisa berkumpul bersama beliau. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa karrim wa 'azzim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Fadilatul kiram, akhina Ustaz Khairuddin
dari Jawa Ustaz. Gitu. Banyuwangi, insyaallah. Tonggo. Yang sama-sama kita hormati Fadilatul Habib Al-Habib Abdurrahman bin Kamil As-Segaf, semuanya para dewan asatid, asatidah, para santri-santriwan, santriwati, para hadirin semuanya yang saya taklimkan, saya muliakan. Mudah-mudahan kita semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Tadi Habib membawakan kitab Alfiyah Sirah ya. Saya akan menyampaikan Alfiyah tapi nahu. Ada satu nadhaman dari Alfiyah Ibnu Malik, karangan Al-Imam Ibnu Malik. Beliau mengatakan wasani mangkusun wa nasfuhu duhar wa rafuhu yunwa kada aidun yujar. Wasani penceramah kedua, mangkusun harus lebih pendek. Jadi waktunya nggak panjang-panjang ya. Kalau Habib dari 25 menit ya mungkin cukup 5 atau 10 menit saja ya. Saudara-saudara sekalian, ada satu nadham di dalam kitab Imriti tentang masalah cinta kepada siapapun, terkhusus cinta kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Beliau mengatakan wa usribat ma'na dhamiri sani fa'uribat fil hani bil alhani. Wa usribat ma'na dhamiri sani, orang kalau sudah jatuh cinta yang terlalu dalam itu seperti dia minum yang memabukkan ya, disertai dengan dentuman musik yang dia senangi. Orang kalau sudah ngeplay ya sambil geleng-geleng itu udah nggak ingat hidup ya. Yang diingat hanya yang dicintai. Ya, dhamir syani ya. Dhamir syani itu dhamir syani. Dhamir syani kalau dalam nahwu pakai dhamir hu. Biasanya kalau ada orang tarekoh dikir hu, itu maksudnya yang tahu hanya dia hatinya, yaitu maksudnya hu itu menujunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya ingat dulu guru kami Syekhina Maimun Subir, Allah yarham, beliau mengatakan tidak ada lafaz di dunia ini seperti lafaz jalalah atau lafaz Allah, di mana semua lafaz ketika hurufnya dibuang satu persatu itu lafaz itu rusak, bahkan tidak bermakna. Berbeda dengan lafaz Allah. Lafaz Allah itu ketika hurufnya dibuang satu persatu itu tetap bermakna, maknanya sama. Allah alif lam lam ha, ketika dibuang alifnya ya atau hamzahnya jadi lillah, hanya kepada Allah ya. Dibuang lamnya lagi jadi lahu ya, bagi Allah. Jadi lamnya dibuang lagi tinggal hu, dia Allah. Jadi artinya ini makin dalam. Nah, kalau pikir hu itu sudah masuk paling dalam gitu ya. Tapi kalau orang-orang yang nggak tahu begitu langsung dibilang sesat, bilang ya. Biasa jahil ya. Ini sedikit intermezzo. Jadi artinya kalau sudah cinta itu begitu ya, istilahnya makan saja nggak enak karena kepikiran hati dan pikiran itu isinya dengan yang dicintai ya, begitu. Saya wah ini pada ya pada kangen ya. Iya, saya rasakan saya 2 hari di Ternate baru nyampe kemarin. Ini makan sudah mulai susah ya, karena kepikiran istri di rumah. Untungnya disibukkan dengan maulid ya, dari kemarin nggak tahu berapa maulid ya, sehingga itu tertekan gitu. Jadi ingatnya ya mudah-mudahan kita masuk di dalam golongan yang mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua tadi Syekhina guru kami, guru kita Ustaz Khairuddin menyampaikan tolong kasih wejangan atau rahasia-rahasia. Sebenarnya malah saya tuh belajar banyak dari teman-teman Jam'iyatul Tabligh ya, terutama masalah tawakalnya. Orang Jam'iyatul Tabligh itu kalau sudah kurus, sudah pokoknya tinggal tawakal ya, dimanapun tempat udah pasrah. Itu luar biasa ya, luar biasa sekali. Saya ingat itu salah satu sifat dari Rasulullah SAW. Beliau itu seseorang yang luar biasa tawakalnya ya. Di dalam perang pun ya itu udah intinya udah pasrahnya total sama Allah, udah nggak mikir yang lain. Kenapa? Karena Rasulullah itu punya keyakinan semuanya jagat raya itu yang megang Allah ya, mau apapun yang mengendalikan Allah, jadi nggak bisa ya.
Makanya waktu perang Badar pertama kali, beliau hanya 313, ya, musuhnya ribuan, ya, itu beliau tetap perang aja, ya, walaupun secara matematikanya udah pasti kalah, ya, tapi karena beliau yakin, nah, ya, sampai perang hampir masa terakhirnya beliau itu perang Hunain, selesai Fathul Mekah, itu ada perang lagi namanya perang Hunain. Mekah sudah dikuasai orang-orang Islam, tinggal beberapa suku, ya, yang suku-suku pedalaman, diantaranya Bani Saqif, ya, malah gitu apa dalam tafsir itu, ya, itu suku yang hanya tukang ngembala unta, ngembala kambing, ya, tidak banyak orangnya, dan umat Islam itu udah banyak. Mereka berontak, tidak taat pada aturan orang Islam, nggak mau kalah, mau perang dulu, sehingga telik sandi atau mata-mata orang Islam itu melapor kepada Nabi, ya Rasul, kita pasti menang udah, ya, musuh paling mentok 4.000 orang, kita ini udah lebih banyak, ya, kirim 10.000 udah kita pasti menang. Wah, begitu. Rasulullah tenang aja, nyantai, ya, begitu, ya. Berangkat bener dengan 10.000 pasukan, orang-orang dari Hunain itu paling mentok yang 4.000, tapi mereka itu punya taktik, seluruh hewan-hewan piaraannya di bawah, sehingga debu itu makin banyak, kelihatannya itu jadi banyak banget pasukannya. Umat Islam saat itu banyak yang mundur, kocar-kacir. Ya, Rasulullah memang dari awalnya tawakal, jadi langsung doa. Doanya ringkes. Di dalam kitab tafsir Murahul Labid, ya, Syekh An-Nawawi Al-Bantani, beliau mengatakan, menukil doa Nabi itu juga dari hadis, Allahumma bika uhawilu wa bika usawilu wa bika uqatil. Udah begitu doang, selesai Nabi. Ya, selesai doa begitu, fa'anzala junudan lam taruha, ya, dalam surat At-Taubah itu wa anzala junudan lam taruha, Allah turunkan pasukan yang nggak bisa dilihat mata, para malaikat turun ikut bantu perang, ya, menang, ya. Jadi begitu pasrahnya Nabi. Allahumma bika uhawilu, ya Allah, saya pindah, saya perang ke sini juga karena Engkau, ya, wa bika usawilu, saya bertempur, ya, juga karena Engkau, wabika uqatilu, dan saya menang juga karena Engkau. Jadi kalau Engkau nggak bantu, ya kita nggak menang. Udah begitu, pasrah, jadi menang. Nah, ini pasrah ini luar biasa dari teman-teman Jam'iyatul Tabligh. Ya, ada cerita, ini cerita-cerita saja, ya. Guru kami waktu masih muda, Sayyidina Maimun itu pernah cerita. Jadi kadang tawakal itu tidak hanya dimiliki orang-orang yang berilmu. Justru kadang orang awam itu tawakalnya tinggi. Ini cerita beliau, saya belajar tawakal itu dari orang awam. Waktu beliau mudanya disuruh mimpin jamaah orang-orang kampung untuk ziarah ke Wali Songo. Salah satu itu tempat ziarah itu kan tinggi, itu Muria, ya, Sunan Muria itu kan luar biasa, ya, tinggi di Gunung Muria. Itu supirnya, itu kan belak-belok jalan, beliau tuh takut bangun. Masya Allah, ya Allah, ya, di hatinya takut, ya. Ini beliau mikir kalau remnya blong gimana. Ya, beliau lihat sampingnya orang awam itu, orang kampung itu nyantai saja, nggak ada takut-takutnya, sambil makan gorengan, ya. Beliau tanya, Pak, Kang, bahasa sini, ya, kok nggak takut, Kang, nggak khawatir, nggak kepikiran kalau remnya blong? Ya, jawabannya, nah, ngapain pikiran, udah dipikir supirnya, kita tawakal saja, ya. Jadi, makanya tadi saya ke Ternate kan jalannya tinggi-tinggi, apalagi ke sini tadi, saya kalau mau takut tuh ingat tadi ceritanya Bang, udah tawakal. Ini kan tinggi banget, ya, dikit lagi udah sampai Sidratul Muntaha, ya. Jadi luar biasa, ya. Jadi tawakal itu penting, benar-benar, ya. Jadi karena tawakal itu tidak hanya dimiliki orang-orang berilmu, tapi orang-orang yang keimanannya benar-benar kokoh. Cerita satu lagi, ada terakhir, ada namanya ulama besar di Mesir, Al-Imam Syekh Muti'i, ya, Muti'i. Al-Imam Muti'i ini ulama besar tersohor dulu di Mesir. Beliau punya pengajian usbu'iyah, punya pengajian mingguan, itu yang datang orang-orang kampung dari seberang Sungai Nil pada datang ngaji. Salah satu jamaahnya beliau tanya, ya, ngadu ke beliau, wahai Syekh, wahai guru, saya minggu kemarin nggak datang pengajian, nggak datang ngaji. Kenapa? Karena saya nggak punya ongkos duit untuk nyebrang perahu. Ya, saya minta amalan, minta ijazah, biar saya gunakan kalau saya baca itu saya bisa jalan di atas air, biar saya nggak perlu ongkos lagi. Ya, gitu, ya. Sekalian kalau saya butuh-butuh apa, pokoknya saya ijazah itu saya pakai. Ya, Imam Muti'i mengatakan,
udah baca Fatihah, Al-Fatihah 5 quri'ah. Fatihah itu kata Nabi sesuai apa yang kamu baca, kamu niatkan, itu jadi. Kalau nggak punya duit Fatihah, udah apa Fatihah, pokoknya Fatihah ya. Wah, beliau mantap, diyakini. Wah, terima kasih ya. Pulang mau nyebrang ke Sungai Nil, beliau coba Al-Fatihah ya. Beliau jalan di atas air bisa. Wah, mantap, makin yakin ini beliau ya. Pulang ke rumah nggak ada makanan, Al-Fatihah ya. Nggak lama datang tetangga ngantar makanan, wah makin yakin ya. Sampai akhirnya beliau punya rumah gara-gara Fatihah ya. Tadinya ngontrak ya. Kemudian beliau berencana mengundang gurunya tadi untuk tasyakuran ke rumahnya. Diundang gurunya, guru saya mau tasyakuran ke rumah, tolong datang. Ya udah, gurunya datang, diajak sama beliau. Ketika sampai di pinggir Sungai Nil, gurunya kaget, mana perahunya? Nyebrang, Fatihah. Gurunya ngeper, kaget ya. Nah, gurunya, wah ini tawakalnya kurang, maksudnya nggak seperti muridnya. Muridnya Fatihah jalan di atas air, gurunya karena ngijazah kurang yakin juga ya. Saya ingat banget tuh cerita dari guru kami, beliau baca Fatihah tapi karena ragu-ragu, ketika kakinya nginjek ngelup ya, basah. Karena beliau takut nanti malu sama muridnya ya, beliau izin ya, pura-pura pulang. Jadi artinya begitu ya, tawakal itu hal yang luar biasa. Yang untuk teman-teman Jamiah Tabligh itu saya benar-benar belajar banyak ya. Saya banyak teman-teman dari Jamiatul Tabligh, Ustaz Taufik, macam-macam, bahkan akhina kakak saya dulu ikut bagian daripada Huruj ya, Kiai Hamid Pasuruan, macam-macam beliau ya. Jadi artinya tingkatkan tawakalnya, itu yang pasti. Kemudian yang kedua, nasihat untuk kita semuanya, perdalam ilmu agama ya. Artinya ada masa-masanya kita harus keluar, tapi prioritaskan dulu juga belajar ya. Apalagi yang masih tolabah-tolabah begini, itu belajar dulu agama yang kuat ya. Mungkin sebulan atau sekali atau setahun sekali latihan untuk tabligh ya, nyampaikan ke orang, karena itu bagian dakwah yang luar biasa beratnya ya. Yang artinya kadangkala banyak di antara kita para ustadz itu tidak bisa sekokoh daripada Jamiatul Tabligh yang berani menyampaikan langsung ke masyarakat satu persatu dan sebagainya. Itu luar biasa. Itu saja, mungkin udah 10 menit ya, jadi saya bilang dari awal lebih pendek. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا يا الله لك الحمد لك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم يا باسط اليدين بالعطيه يا من اذا رفعت اليه لا كف عن كفاه يا من تنزه في ذاته وصفاته الاحديه يا من لا يرجى غيره ولا يؤول على سواه نسالك اللهم يا الله في حرمات نبيك محمد صلى الله عليه وسلم أن تغفر لنا ذنوبنا وتجاوز عنا سيئاتنا واعف عنا واقض حوائجنا من حوائج الدنيا والآخرة اللهم يا رب بارك لنا في أولادنا وتلاميذنا ولا تضرهم واحفظهم وارزقنا برهم اللهم اجعلنا ومن أحبنا من كبر أوليائك برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم نزل قلوبنا يا الله، نزل قلوبنا عن التعلق بمن دونك واجعلنا يا الله من قوم تحبهم ويحبونك اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر يا الله يا الله يا الله بحسن الخاتمة ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين سر الفاتحة. Ya boleh untuk teman-teman santri putri bisa tinggalkan tempat terlebih dahulu. Silakan.